kami, Raja di atas segala raja, Raja Israel. Yang telah selama-lamanya akan janjinya, firman-Nya, kebenarannya kepada sebuah angkatan, janjikannya dengan Abraham, dan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya itu jadi ketetapan bagi Yakub, jadi perjanjian kekal bagi Israel dan kami seluruh dunia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan bersyukur padamu Tuhan sampai hari ini Engkau memberi kekuatan pada kami Bapa untuk berdiri tegak di hadapan-Mu, berdoa bagi bangsa-bangsa, orang-orang yang lemah Bapa, dalam memberi pertolongan Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami akan mulai beribadah sama-sama dalam kelompok kecil Tuhan. Yang bersyukur padamu Tuhan atas situasi ini Tuhan, dengan adanya COVID-19 Tuhan, nama-Mu dimudahkan Bapa. Banyak orang memuji nama-Mu di rumah, di jalan Bapa, di tempat ibadah Bapa. Terima kasih Bapa, berkati yang Bapak yang guru, silakan Bapak-Mu, berkati yang Bapak yang Bapak pujian, dan berkati semua yang hadir Bapa. Tanpa terkecuali Tuhan, berkati semua Bapa yang mendengarkannya Bapa. Dan berkat hari Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang untuk kami berdiri, kita mau beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita undang sembah pujian bagi Allah kita, karena Dia berkata di atas pujian. Kita makan pujian bagi Allah kita, Allah itu baik. Allah itu baik.
aku bersujud di hadapan-Mu. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucapkan segala puji syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau dahsyat dan ajaib, penyertaan-Mu sungguh sempurna atas setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan membawa kami Tuhan melangkah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, menghadapi setiap krisis yang ada Tuhan. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan, firman yang berkuasa mengubah sikap hati kami. Kami percaya Tuhan, kami akan menghidupi firman-Mu, menjalankan firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kami Tuhan bukan menjadi umat yang lemah, tapi menjadi umat yang kuat, yang berdiri kokoh di dalam iman, di dalam kami mendengar kuasa firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga ada firman yang berkuasa yang melepaskan setiap orang yang
terikat Tuhan dan menyembuhkan setiap orang yang sakit Tuhan. Kami percaya firman ini adalah firman yang memberkati dunia. Setiap orang yang menonton siaran ini, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kemerdekaan, mereka mengalami sukacita. Kami percaya bahwa firman-Mu membawa kehidupan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap segala puji syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan salam sejahtera juga untuk seluruh sidang jemaat Blessing Ministry yang ada di rumah. Puji Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini saudara dan saya boleh tetap ada sebagaimana ada dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Puji Tuhan, hari ini tema firman Tuhan bagi kita adalah tetap tegar di masa yang sukar. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi tegar di masa-masa yang sukar memang tidak gampang, ya, tidak mudah. Terlebih seperti hari-hari yang kita jalani di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tinggal di rumah dan aktivitas kita dibatasi, ya, untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Mungkin di antara kita sudah ada yang mulai bosan, ya, sudah ada yang mulai jenuh tinggal di rumah. Tetapi memang inilah yang harus kita lakukan, ya, supaya kita bisa memutus penyebaran COVID-19 ini. Jadi masing-masing kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan harus sabar, harus menahan diri sehingga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Puji Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap tegar, tetap kuat menjalani kehidupan kita di tengah-tengah masa yang sukar ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan baca Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua sebelum Yosua memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan menggantikan Musa. Kita lihat bahwa yang pertama, supaya kita tegar di masa yang sukar, yang pertama kita harus lakukan adalah meneguhkan, menguatkan dan meneguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih yang dikasihi Tuhan, hati kita adalah pusat kehidupan, ya. Jadi hati manusia itu adalah pusat kehidupan. Itu sebabnya di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit seperti saat-saat ini, hati kita ini tidak boleh menjadi lemah. Hati kita harus tetap kuat. Amin. Ketika kita menghadapi tantangan kehidupan, maka kita tidak boleh kecut dan tawar hati. Yosua diperintahkan oleh Tuhan supaya menguatkan dan meneguhkan hatinya. Hatinya tidak boleh lemah. Dia tidak boleh mengalami kecut dan tawar hati. Kenapa? Karena kalau hatinya menjadi lemah, maka dia tidak akan mampu mengambil pekerjaan Tuhan yang besar, memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati kita harus kuat. Supaya apa? Supaya situasi di sekeliling kita tidak membuat kita menjadi kecut dan tawar hati. Supaya situasi yang ada di sekitar kita tidak membuat kita menjadi khawatir. Supaya situasi di sekitar kita tidak membuat kita menjadi takut, menjadi cemas, menjadi stres, ataupun menjadi frustrasi. Saya percaya orang yang hatinya kuat, orang yang hatinya teguh, pasti tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah putus asa menghadapi setiap tantangan kehidupan. Itu sebabnya kita harus tetap meneguhkan dan menguatkan hati kita. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat satu contoh di dalam Alkitab bagaimana kehidupan seorang yang namanya Rasul Paulus, ya. Kalau kita baca kesaksiannya di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang
16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Di sana Rasul Paulus berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir yang kami semakin merosot, namun manusia batin yang kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus sekalipun mengalami banyak penderitaan. Paulus, kalau kita baca di dalam perjalanan hidupnya, dia sering ada di dalam penjara, ya. Seringkali dia berada dalam bahaya maut. Dia juga mengalami kelaparan, kehausan, bahkan ketelanjangan. Ya, dia disesat, dia dipukul. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Kristus, dia tetap meneguhkan, menguatkan hatinya. Satu hal yang luar biasa dia katakan di dalam ayat 17 tadi, di sana dikatakan bahwa dia tidak pernah tawar hati karena dia percaya bahwa penderitaan yang dialami di dunia ini mengerjakan baginya kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Demikian juga bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya hati kita tetap kuat, hati kita tetap teguh. Kita percaya bahwa Tuhan ada dan menyertai kita. Dan kita percaya apapun yang kita alami di dunia ini, itu adalah penderitaan ringan. Dan kalau kita tetap berdiri teguh dan kita menang pada akhirnya, maka penderitaan itu akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap kuatkan dan teguhkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan selalu ada setiap hari bagi kita. Yang kedua, supaya kita tetap tegar di masa yang sukar, yang harus kita lakukan adalah tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus mengalami masa-masa yang sulit, mengalami penderitaan yang luar biasa dalam pengiringannya kepada Tuhan, maka dia menyadari betul bahwa dia bisa melewati semua itu, dia bisa menang dalam setiap penderitaan yang dia hadapi. Oleh karena dia percaya bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Kita juga harus percaya bahwa ketika sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, itu juga bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi sungguh oleh karena kekuatan Tuhan selalu menaungi kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, mari kita tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Amin. Kita akan lihat satu contoh di dalam Alkitab, di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20. 2 Tawarikh pasal 20, kisah tentang Yosafat dan kerajaan Yehuda. Kalau kita baca di sana di 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai seterusnya, di sana dikisahkan kepada kita bahwa satu saat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yosafat dan kerajaan Yehuda diserang oleh suatu laskar yang besar. Dan sebagai manusia biasa, Yosafat raja Yehuda, dia mengalami ketakutan. Dan apa yang Yosafat lakukan? Saudaraku, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Amin. Dalam keadaan yang tidak berdaya, kalau kita baca di dalam kisah ini, dikatakan di sana bahwa bangsa Yehuda tidak tahu harus melakukan apa. Mereka tidak berdaya menghadapi musuh yang begitu besar yang akan menyerang Yehuda. Dan dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam keadaan mereka tidak tahu harus melakukan apa, mereka datang dan mencari Tuhan. Di sana dikatakan bahwa Yosafat memaklumkan kuasa atas seluruh Yehuda. Mereka berpuasa, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan kalau kita baca di sana, ketika mereka mengakui bahwa kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan Tuhan, maka saudaraku, mereka menang atas musuh-musuh mereka. Kalau kita baca seterusnya nanti, sesuatu yang luar biasa terjadi bahwa Yosafat dan kerajaan Yehuda mengalahkan musuh mereka bukan dengan pedang dan tombak, tetapi mereka menang ketika mereka memuji Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan,
Di sana Tuhan sendiri yang berperang melawan musuh-musuh mereka. Saudaraku, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saat-saat ini mungkin kita tidak tahu harus melakukan apa. Kita dibatasi dalam segala sesuatu. Tetapi Allah kita, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya, ketika bangsa Yehuda mencari Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan tidak meninggalkan mereka. Amin. Tuhan turun dari sorga dan menghadang musuh-musuh mereka, sehingga musuh-musuh mereka kalah dan mereka tampil sebagai pemenang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersandarlah kepada kekuatan Tuhan. Amin. Ya. Kalau ada di antara kita yang lemah hari-hari ini, maka minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Tuhan akan melimpahkan kepada kita kekuatannya yang besar, sehingga seperti Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lagi pula Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Zefanya pasal 3 ayat 11, ya, kita akan baca ayat firman Tuhan ini, bahwa Allah kita itu adalah sebagai pahlawan yang ada di tengah-tengah kita. Zefanya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sana dikatakan bahwa Allah kita itu akan ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, jadi percaya dan yakin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Allah kita ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, ayat 17 maksud saya Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama. Zefanya pasal 3 ayat 17. 1, 2, 3 ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Ya. Jadi Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, percayalah, bersandarlah kepada kekuatan Tuhan. Tuhan akan berperang ganti kita. Amin. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak atasmu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya tetap tegar di masa yang sukar, maka kita harus tetap melekat dengan Tuhan. Amin. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 15. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, puji Tuhan. Ini janji firman Tuhan bagi orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini akan menjadi bagian kehidupan kita apabila hati kita sungguh-sungguh semakin melekat kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kekhawatiran, ketakutan, kecemasan bukan bagian kita. Amin. Sebab ada jaminan firman Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan katakan Tuhan akan meluputkan kita dari segala penyakit, dari segala malapetaka, dari segala kecelakaan, dari apapun. Tuhan akan membentengi kita, ya, dan Dia akan menyertai kita. Bahkan di sana Dia katakan Dia akan memuliakan kita, ya, dan memberikan kita umur yang panjang. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap
berseru kepada Tuhan, tetap melekat erat dengan Tuhan. Saudara ingat bagaimana Nuh, ya? Ingat bagaimana keadaan dunia di masa Nuh. Kejahatan besar di bumi dan Tuhan ingin memusnahkan bumi beserta dengan segala isinya. Dan kita baca di dalam Kejadian di sana dikatakan bahwa Nuh itu adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, saudara lihat bagaimana hidupnya Nuh ketika Tuhan mengizinkan air bah memusnahkan seluruh bumi. Nuh, seorang yang selalu melekat erat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dipelihara oleh Allah. Keluarganya dipelihara, disimpan oleh Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga malapetaka tidak menimpa mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita semakin sungguh-sungguh melekat erat dengan Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan izinkan saat-saat ini kita lebih banyak tinggal di rumah. Mari kita pergunakan dengan baik untuk semakin dekat, melekat dengan Tuhan. Bangun mesbah doa saudara, ya, ajak keluarga saudara untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan melakukan firman Tuhan ini, hatinya melekat sungguh kepada Tuhan, maka saya percaya kuasa mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan yang besar itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi mari kita tetap tegar di masa yang sukar. Kita percaya bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka saudaraku, situasi-situasi masa-masa sukar yang kita sedang hadapi saat ini, itu pasti akan segera berakhir. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada di dalam kendali Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian kita naikkan kepada Tuhan. Engkau Allah yang setia. Nanti Bapak Pendeta Abdon akan berdoa. Engkau Allah yang setia. Satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini hanyalah Tuhan. Dan waktunya adalah waktu yang terbaik bagi kita. Amin. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Berkati seluruh jemaat Blessing Ministry di rumah masing-masing dengan kekuatan yang baru, dibaharui dari hari ke hari.
bagaikan burung rajawali terbang tinggi, mengatasi segala badai, tampil sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa baik kami di tempat ini dan seluruh jemaat Blessing Ministry di rumah masing-masing. Lindungi kami, jaga kami dari hari ke hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan dan bebaskan kami dari segala kelemahan tubuh, dari segala sakit penyakit, dari segala virus termasuk virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi kami ya Tuhan dengan malaikat-malaikat-Mu untuk menjauhkan kami dari segala malapetaka. Tapi segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa seluruh jemaat Blessing Ministry, biarlah kiranya imannya dibaharui dari hari ke hari, kuat di dalam Tuhan. Tetapi secara jasmani pun kami doakan mereka kiranya diberkati, makan minum mereka diberkati, keuangan mereka diberkati, kesehatannya diberkati, pekerjaannya, usahanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terutama dalam situasi sekarang ini Tuhan, virus corona yang sedang merajalela sehingga aktivitas kami pun terbatas. Tetapi kami percaya Tuhan kiranya Engkau berikan hikmat, berikan akal budi kepada semua jemaat, berikan pemikiran yang brilian bagi seluruh jemaat untuk bisa bekerja, untuk bisa berusaha. Tuhan memberkati segala yang diusahakan jemaat, dibuat Tuhan sukses dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukakan pintu-pintu berkah, bukakan sumber-sumber berkah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji namamu yang kudus. Ambil alih campur tangan untuk seluruh kehidupan kami dan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji namamu yang kudus. Bila ada yang kuat, yang lemah Tuhan kuatkan. Bila ada yang susah Tuhan hiburkan. Bila ada di antara umat Tuhan yang sakit, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus, memulihkan dan menyembuhkan dengan cara yang ajaib dan dengan cara yang luar biasa. Berkati hamba-Mu yang sudah selesai berbicara, kembalikan urapan kuasa Tuhan, hikmat Allah bekerja kuat dalam kehidupan, sehingga kemanapun hamba-Mu ini pergi dan dimanapun hamba-Mu ini berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Ini doa permohonan kami, alaskan dalam satu nama yang ajaib penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah menerima berkat kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mbak Putri, saya silakan. Dan kita akan terlebih dahulu berdoa. Mbak Putri berdoa. Terima kasih Tuhan atas keberkatan firman kami pada saat ini Tuhan. Kami berada di tempat ini datang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kembalikan berlipat kali ganda. Biarlah apa yang kami berikan kepada-Mu Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus kekasih jiwa. Baik saudara kekasih dalam nama Tuhan, seluruh sidang jemaat, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai.
kehadiran Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Kuasa, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus. Tuhan yang telah berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Amin. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kelimpahan yang dari Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Israel sampai kepada kita. Biarlah umat Tuhan mengalami, setiap kita mengalami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Baik saudara, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah. Shalom, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Yes.